Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Putri Andriani dengan NIM 1032501199. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, prodi saya di S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen organizing atau manajemen keorganisasian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya di sini ada pengertian organisasi menurut Astuti 2013. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Organisasi setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun organisasi adalah struktur pembagian kerja atau struktur tata hubungan kerja antara sekelompok yang pemegang posisi yang bersama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Di sini adapun ada ciri-ciri organisasi. Bentuk organisasi akan mempunyai ciri ada 4 menurut Astuti tahun 2013. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, ada proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Yang ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Dan yang keempat, ada tujuan tertentu. Adapun peran pengorganisasian, menurut George R. Terry, peran pengorganisasian yang pertama membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang dapat dikelola. Yang kedua, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi. Dan yang ketiga, menetapkan hubungan wewenang agar setiap orang memahami siapa yang memberi perintah dan siapa yang menerima. Dan yang terakhir ada mengkoordinasikan kegiatan agar semua bagian bekerja harmonis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Wren and Arthur G. Badian tahun 2009. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip pengorganisasian yang dapat digunakan untuk secara efektif melakukan fungsi organisasi dalam manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip pembagian kerja atau division of work. Yang kedua ada prinsip pemenang dan tanggung jawab yang disebut autonomy. Yang ketiga, prinsip disiplin atau disiplin. Yang keempat, prinsip kesatuan pemerintah atau bisa disebut unity of command. Yang kelima, ada prinsip kesatuan pengarahan atau unity of direction. Yang keenam, ada prinsip penggajian. Dan yang ketujuh, ada prinsip pemusatan. Yang kedelapan, ada prinsip rangkaian pemerintah. Dan 9, prinsip ketertiban. Dan 10, prinsip keadilan. Yang terakhir yaitu yang ke-11, prinsip stabilitas jabatan dalam kepegawaian. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, fokus utama pengorganisasian yaitu penyusunan struktur dan penempatan individu, sedangkan fungsi yang ditekankan yaitu menyusun struktur organisasi, menyediakan sumber daya, menempatkan orang yang tepat, mengatur aliran kegiatan. Di sini juga saya akan menjelaskan tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pengorganisasian, antara lain yang dapat membantu mengkoordinasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Yang ketiga, memaksimalisasi manfaat spesialis. Yang keempat, penghematan biaya. Dan yang terakhir, mengikatkan kerukunan hubungan antar manusia. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tahapan pengorganisasian. Dalam manajemen dapat dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas kelompok menjadi tugas-tugas lebih rinci. Yang keempat ada mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dan yang kelima, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas. Dan yang terakhir, yang keenam, ada melakukan evaluasi atas hasil-hasil dan strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.